Cek. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Raihan dengan NRP 15 2018 108 dan kelompok 2 kalau salah. Ya, di sini saya akan menjabarkan tentang proyek yang kami kerjakan. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf kepada Pak Gali karena ternyata setelah diinfokan oleh rekan saya Adit, ternyata konsepnya itu tidak seperti apa ya, miskom lah ya, bisa saya bilang. Jadi yang kami kerjakan itu lebih kayak mirip ke pem game, sementara yang bapak inginkan itu kan setelah semua terrain dan desainnya jadi, terus kita semua masing-masing ngerjain si matematisnya gitu dan rumus dan kawan-kawannya itu. Tapi sementara yang kita kerjakan tuh nggak gitu konsepnya, udah ke pem game. Jadi yang kita kerjakan itu kayak cuman bagi-bagi tugas, kayak fiturnya apa aja kita bagi gitu, ada mekanisme apa aja kita bagi. Jadi nggak semua orang yang emang ngerjain yang apa namanya mekanismenya gitu pak, kurang lebih. Jadi mohon maaf, cuman emang proyeknya kita udah jadi. Kang Adit itu kemarin H-1 berarti, kemarin ya, berarti tanggal 16 datang ke Discord ngabarin kita gitu pak, kurang lebih gitu. Sementara proyek kita emang udah jadi pada saat itu tuh, dan daripada merombak lagi dan waktunya udah mepet, ya udahlah seadanya aja gitu. Yang penting si poin-poinnya beberapa udah terlaksana dengan baik gitu dan proyek udah jadi ya gitu. Di sini saya akan demokan dulu ya si aplikasinya. Ini kecilin dulu suara ini tuh karena akan gede banget. Sini kita play. Nah, ada suaranya tuh, ada suara musiknya di sini. Tuh tampilan main menunya seperti ini kurang lebih. Di sini ada menu about, yang dimana di sini akan menjelaskan siapa aja si yang pengerjaannya dan cara bermainnya. Nah, berhubung di sini saya bukan lead programmer ya, apa ya, pokoknya di sini semua rekan-rekan saya ini ngumpulnya di komputer saya ini gitu. Jadi yang ngerjain sistem A, misalkan Raka ngerjain sistem A di komputer saya, bisa komputer saya. Nah, saya nyatuin semuanya dan bagian finishingnya tuh semuanya di komputer yang saya kerjakan ini gitu kurang lebih. Di sini rekan saya Ihsan Saiful Hadi itu sebagai game desainnya, dia yang bikin HUD-nya, dia yang bikin tampilan dari semua in-game-nya, dan dia pun yang mengerjakan perhitungan jarak target, yaitu poin 4.1 ini nih. Keklik. Nah, ini Ihsan yang ngerjain. Terus di sini ada Raka sebagai konsepnya, dia yang bikin konsepnya. Asalnya kita tuh ingin yang Raka tuh bilang gitu kan, konsepnya kenapa nggak basketball aja gitu, awalnya dia bilang gitu. Nah ternyata pas kita mau bikin konsepnya udah basket, bapak bilang ingin pakainya RWT biar luas gitu kan. Udah akhirnya kita ganti, kita rombak menjadi basket, dan udahlah buat lo simulator aja namanya gitu, karena masih ada parabolic cannonnya juga gitu kurang lebih. Oke, langsung aja kita demokan si gamenya seperti apa. Di sini ini base kita, ini base musuh. Di sini ada status player, ada longitude, latitude, sama distance yang udah dihitung. Upgrade troops itu adalah si tentara yang bisa kita beli. Misalkan uangnya udah 30, uangnya itu akan berjalan sesuai time data time, yaitu waktunya, dan supply itu si apa namanya, peluru. Oke, misalkan kita mau nyerang itu kita harus ada peluru. Boom, spasi itu. Ini juga musuh udah ada AI-nya, jadi dia bisa nyerang kita. Ntar yang saya akan jelaskan gitu, soalnya AI juga saya yang bikin. Nih, uangnya udah lebih dari 30, kita bisa beli. Nah, ini tuh troopsnya. Dan nah, distance si longitude latitude di sini itu akan keluar ketika emang si meriamnya udah nyampe di target musuh. Nah, ini kan supply-nya nggak ada nih, supply-nya udah 0. Ini ntar player nggak akan bisa nembak gitu. Bisa kita upgrade lagi. Nah, ini kita nggak bisa nyerang lagi karena supply-nya habis. Kita supply baru bisa nyerang lagi. Nah, gitu kurang lebih. Kondisi player menang atau player kalah itu ditentukan sesuai si HP-nya ya. Bisa dilihat dari HP ini, HP enemy dan HP playernya. Nah, misalkan musuh habis, kita victory gitu, dan sebaliknya. Itu aja sih kurang lebih.
Oke, di sini akan saya jelaskan tentang si codingnya. Karena yang kemarin Kang Adit bilangnya itu kita di sini ngejelasinnya itu yang dikerjain masing-masing aja ya, nggak semuanya. Jadi saya di sini cuma ngejelasin yang emang saya kerjain aja. Terdapat di sini yang Nah, yang saya kerjakan itu ada di bagian AI musuhnya ini fight start nggak harusnya dihapus aja, nggak apa-apa lah. Di sini logisnya itu AI itu dia akan nyerang player setiap 20 detik sekali. 20 detik sekali itu dia akan ngeluarin cannon kayak tadi. Cannonnya keluar. Nah, itu 20 detik sekali. Ketika udah detik ke 35, maka si AI-nya akan upgrade dia sendiri dengan ngebuy soldier juga. Dia punya troops nih satu. Itu detik ke 35. Terus detik ke 105 kalau salah. Bentar. Ya, detik ke 105 dia akan upgrade ke level 2. Level 2 itu tampilannya karena tadi nggak muncul ya. Tampilan kayak gini. Soldier game nah, detik ke 35 itu seperti ini. Plok. Nah, ini ada soldier. Detik ke 105. Plok. Nah, ini ada soldier lagi dan ini level maxnya. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti ini si tampilannya itu. Kemudian iya sih, kurang lebih si logisnya gitu aja buat si AI. Nah, ini saya akan jelasin per scriptnya gimana sih nerapinnya gitu kan. Nah, di sini saya cuman saya masukin player HP itu di anime AI salahnya ya. Jadi akhirnya setelah digabungkan dari semuanya, Ryan Dika pun bikin play enemy HP-nya di sini di script dia sendiri. Nah, jadi saya bikin player di sini dan akhirnya digabung ke satu script namanya condition biar semuanya tertata rapih lah bisa dibilangnya. Ada darah player sama darah musuh nih. Saya gabungin aja di sinilah gitu biar enak dilihatnya juga gitu kan dari scriptnya. Terus di sini ada banyak banget slotnya ya. Ada detik, ada attack shoulder, damage sama damage shoulder. Nah, ini tuh punya masing-masing arti ya. Detik itu dia dari awal. Nah, detik, attack sama attack shoulder itu punya 3 arti sendiri masing-masing. Yang mana detik itu merupakan ketika variabel enemy itu upgrade-nya kapan gitu. Kenapa saya pisah? Soalnya di sini tuh ntar pas setiap detik itu bakal direset lagi. Kalau di reset gitu kan maksudnya biar udah 20 detik reset, 20 detik reset gitu buat yang attack. Kalau buat yang upgrade saya punya detik variabel sendiri yaitu detik gitu. Yang tadi udah saya jelasin 105 upgrade level 2, 210 upgrade level 3 gitu kurang lebih. Terus ada detik udah attack pun yang tadi yang cannon 20 detik sekali dia akan nyerang atau cannon attack. Terus attack shoulder ini bentar saya lupa ini apa. Attack shoulder ini ini itu variabel buat si troopsnya, dia akan nyerang player setiap 2 detik sekali sesuai damage yang udah di upgrade gitu. Jadi misalkan udah 2 detik sekali dia nyerang, nah pas nyerangnya itu ini waktunya di reset, damage-nya itu dia ambil dari si ini. Nah, dari sini level 1 dia damage-nya 2 per 2 detik, level 2 5 per 2 detik, level 3 10 per 2 detik. Itu kan bikin sakit, 2 detik 10 ngurangin kan deras juga gitu kan. Terus ada lagi variabel damage itu yang tadi, damage shoulder. Bentar, kebalik yang saya jelasin ya. Damage itu yang mana ya? Oh, ini mah gak kepake guys. Ini hapus aja ya. Ini enggak, ya udah, dihapus juga apa-apa nih sebenarnya. Enggak dipakai sama. Terus di sini kita save dulu. Di sini ada bolehan upgrade. Upgrade itu untuk apa? Upgrade itu validasi aja ya. Ketika si ketika si enemy-nya udah upgrade nih, udah dia upgrade level 1, ketika ini true baru damage-nya masuk ke si player yang ini. If upgrade true baru dia akan shoulder attack.
Soldier attack-nya itu yang tadi itu yang ngurangin darah player ketika 2 detik sekali gitu. Jadi kayak cuman trigger doang gitu isinya. Game object level 1 sampai level 3 dan garis ini cuman game object doang yang ini upgrade troopsnya 1 sampai 3 dan garis itu garis line sih. Line yang tadi ada garis merah tuh. Garis merah sih. Nah, ini dia garis merah ini. Oke, terus di sini ada particle explosion 1/4 dan ada audio surge yang cuman suara juga. Firepoint, nah ini arc systemnya itu merupakan dari fungsi parabolanya ya. Ini ada firepoint, firepoint itu si apa namanya? Awalnya, posisi awal meriamnya itu dinamakan firepoint di sini. Terus ada posisi akhirnya yaitu hit dan ini line rendernya itu line dan ada float step yang emang buat dipakai buat si sistem parabolanya. Di sini kenapa line saya masukin lagi soalnya di sini tuh yang garis ini sebenarnya ini dua objek yang sama ya, garis dan line render ini. Bedanya line render ini dipakai buat render garis tagnya, sementara yang garis ini itu dipakai buat ngaktifin apa namanya, aktifin game object gitu. Karena di sini saya garis dot aktif true gitu. Jadi ketika musuhnya menyerang baru ada garis, ketika musuhnya nggak nyerang matiin garisnya gitu kurang lebih, daripada di render ulang gitu kan. Render ulang kan agak PR juga gitu kan. Jadi ya udahlah, ini gitu aja caranya. Nah kemudian untuk di sini nih ini agak pusing ya, matematika dari paraboliknya. Ini sebenarnya yang udah Rayandika kerjain, cuman dikarenakan saya bikin AI-nya otomatis saya juga harus ngerti gimana sistem dari paraboliknya, dan akhirnya Rayandika ngirim si videonya dan saya pelajari juga gitu. Juga ada rangkuman dari rumus-rumus permasalahan dunianya ya, duniawi, yang emang masya Allah sekali. Di sini udahlah saya jelasin rumusnya dulu ya. Rumusnya itu dilihat awalnya itu kan simpel tuh kan, nih rumusnya cuma gini doang, x sama y gitu, diketahui rumusnya itu kan. Di sini variabel x, variabel y-nya itu ya posisi targetnya, yang akan posisi tujuannya gitu lah ya. V0 itu velocity awal, time itu ya waktunya gitu. Ini ada angle inisialnya, ada maksimal tinggi, terus ada gravitasi 9,81 ini umum. Nah, kita udah tahu nih rumus ininya kan, x sama y nya udah tahu. Nah, tapi PR-nya itu nyari nilai sih masing-masing ininya gitu kan, dari velocity sampai gravitasinya, bukan gravitasi nggak usah cari ya, dari V0 sampai si H-nya nih kita harus tahu nih kan, untuk menerapkan si rumus kampret ini tuh dijabarin lah sama kita kan. Nah untuk geraknya mah ya udah simpel gitu, kita pakai enumerator dengan nama coroutine movement. Saya udah bikin note-nya, yaitu ini ya udah ini mah kesimpulannya gitu untuk gerakinnya ini gitu kan. Ketika semua nilainya udah dapet, akhirnya digerakin lah si meriam ini tuh. Nah ya Allah, reload lagi. Nah si meriam ini tuh akhirnya digerakin lah ke arah si ke arah sana gitu, ke arah si targetnya tuh ini tadi mana ya, target musuh. Nah targetnya ke sini gitu, udah di lock gitu intinya ya. Intinya pas dimasukin ke enumerator gitu, nah rumus ini tuh nah rumus ini tuh dimasukin ke ini nih, float x v0 dikali t dikali cos angle, ini tuh angle ya, ini apa theta namanya kalau nggak salah, itulah. Terus yang y nya juga sama dimasukin, yaitu v0 dikali t kali sin dari tetanya dikurangin 1/2, 1 dibagi 2 yaitu float juga, dikali gravitasi dikali t kuadrat. Nah buat gravitasinya kita saya ikutin dari Rayandika aja, nggak pakai apa namanya,
nggak manual min 8 min 9,81, pakainya ini aja fisik gravitasi.y. Sini baru tahu ternyata ada beginian ya. Dari dulu saya ngodingnya manual 9,81. Terus mana tadi? Nah, buat yang T kuadrat itu ternyata rumusnya itu adalah mat F the power to power dalam kurung si variabelnya apa, terus dipangkatinnya berapa gitu kurang lebih. Kita masukin lah ke sini ya kan. Terus di sini ada buat yang apa namanya ini tuh tadi, partikelnya ada 4. Sebenarnya nggak usah gini juga bisa ya partikelnya, cuman ya udah nggak apa-apa lah, partikelnya 4 aja langsung. Ini exploited suara ketika nyampe, ini player HP dikurangin ketika nyampe, dan garisnya dimatiin ketika nyampe. Kurang lebih gitu buat yang korotin. Nah ini kan udah nyampe kesimpulannya, kita belum ngejabarin rumusnya ya kan. Nah buat nyari, nah ini pertanyaan V0 itu dapat dari mana. Nah ini mungkin saya ngejelasinnya agak bingung ya, fisika dan matematika saya ini agak buruk nilainya. Nah, bukan agak, memang buruk ya nilainya. Jadi di sini kita jabarin aja V0. Gimana cara dapat V0-nya? Kita jabarin dari nilai Y ya kan. Dari Y kita masukin dulu T-nya satu-satu. Apa itu T? T itu dari waktu. Nah, T pun ada rumusnya, yaitu X per V0 V apa namanya? Velocity awal dikali cos theta. Kita masukin, jabarin nih ke T. Sini tuh jadi gini ya kan. Setelah diubek-ubek gitu, setelah dijabarin lagi akhirnya dapat V0 nya rumusnya ini dia, akar ya inilah ya, panjang juga ngejelasinnya. Nah si ini itu kita masukin ke calculate path with height, kita masukin sini. Tapi sebelumnya kita jabarin juga nih, semuanya kita jabarin satu-satu nih, dari si angle-nya dapatnya gimana gitu kan. Angle masih ditanya-tanya, to we need another known variable. Kita cari dulu tingginya berapa. Tinggi udah dapat rumusnya, sin tetanya berapa, sin teta udah dapat rumusnya, tetanya itu berapa. Nah bener-bener terperinci ya. Memang dari satu rumus ini, matematika tuh memang ilmu yang sangat menyenangkan, bukan ya? Bukan. Oke. Terus di sini saya sampai tadi, wah nih h tingginya udah dapat, x nya enggak, ini masih menjabarkan. Terus nah quadratic equation, nah di sini tuh enggak, ini terakhir nih, ini dulu nih, calculate path with height dulu ya. Di sini x sama y nya kita pakai target posisi x sama y, ngambil dari ini dia, dari si tingginya dan dari x ya, mana ya, nah ini vektor 3, yaitu intinya si ini tuh si targetnya, target vektor 3 nya. Terus udah dapat nilai x sama y nya, gravitasinya pakai tadi kayak logaritma tadi. Nah ini tuh sesuai di rumusnya nih, tuh nilai b dulu. B itu adalah akar 2GH, yaitu akar atau mat square root dari 2 dikali G, atau gravitasinya dikali H atau tinggi. Nah ya kan, pusing kan. Nah itulah. Terus ada A, yaitu A nya tuh ini adalah minus 1/2 dari ya, setengahnya gravitasi, tapi diminusin lah intinya gitu ya kan. Udah dapat, dikit dijabarin lagi. Terus ada float C, C itu minus Y, YT di sini kita dijabarinnya ya tadi di atas. Terus di sini ada juga ngejabarin dari T-nya itu dari waktunya. Setelah jabarin dulu nih, orang kayak banyak masalah ya. Dijabarin lagi, terus dapatlah nih rumusnya, T sama dengan max dalam kurung T min dikurang T plus, yaitu T min ini T plus ini. Nah ini itu kita masukin ke quadratic equation nih ya kan. Pusing ya, pusing juga pak, mohon maaf ini apa, beneran pusing ya pak. Jadi cara menghitung T plusnya itu kita masukin quadratic equation, kita masukin nilai A, B, C sama 1. A, B, C nya itu kan nih, ada parameternya A, B, C sama 1, itu sign-nya. Sign itu apa lagi nggak tahu, saya lupa sendiri nih, maaf pak. Mana? Oh karena min plus ya, min plus. Oh iya, min jadi min 1. Oh iya, maaf saya lupa. A B C, A B C masukin ke sini ya kan. Di sini udah ada rumusnya, min B plus sign-nya itu si ini 1 atau min 1 dikali square root dari ya nilai semuanya dari rumus inilah ya intinya. Nah, panjang juga. Karena terus bentar, ini udah ada temin. Nah
time-nya udah ada, T plus lebih dari T min, tanda T plus dibagi T min. Oke, dari ini intinya ya, ribet juga. Angle-nya yaitu adalah kotangan. Kenapa kotangan ya? Kotangan angle yaitu X per akar 2GH dikali T. Yang kalau dijabarin ke rumus yaitu pakai namanya mat F dikali A tan gitu, yang kata Pak Atan ya disebutnya. Terus yang terakhir itu V0 yang tadi itu ini dia. Akar 2 dikali GH yaitu di sini udah disebutin B dibagi sin angel yaitu angle yaitu ini ya. Nah, ini calculate path sama quadratic equation-nya udah ya kan. Nah, terus terakhir nih, kita udah dapat nih gimana caranya biar geraknya parabola. Nah, tapi ada yang kurang kan. Kenapa kalau geraknya parabola doang kan kayak kurang gitu. Jadi kita tambahin yang namanya line, yaitu garis. Nah, yang tadi udah render di atas nih. Nih, ini kita tambahin nih garisnya. Dikasih nama draw path si functionnya. Yang dimana di sini ada direction, ada V0, ada angle, ada time, ada step. Buat ini sebenarnya ini rumus isinya tuh sama kayak ini ya, kayak yang coroutine movement. Jadi semua yang ini tuh diterapin ke dalam garis intinya gitu. Cuman bedanya di sini ada stepnya yaitu buat nih saya demoin aja ya. Stepnya itu kayak ini nih. Apa namanya? Menghaluskan, bukan menghaluskan ini ya. Player meriam nih ya kan ada step nih. Kalau 0,1 itu misalnya kita tag, nah garisnya tuh melengkungnya tuh halus banget ya kan. Gila halus banget tuh. Tapi ketika kita ubah ini misalkan jadi 4 atau 5 ya kan. Kita tag lagi. Oh bentar masih gini. Tuh, wah jadi kayak bengkok ini kayak hidup bengkok ya kan. Nah, jadi si step itu buat bikin lurusin, terus yaudah kita panggil deh di update. Itu mah yang itu yang terakhir dipanggil di kalau saya di ini di Canada tag saya masukin biar biar rapih lah ya. Soalnya di sini si AI-nya tuh setiap 20 detik sekali, jadi saya masukin ke function aja biar enak dilihatnya. Di sini udah ada target posisinya, tingginya udah dapet ya yaitu dari sini. Terus di sini nggak deklarasiin angle sama time. Kenapa di sini? Karena biar nggak jadi variabel global, yaitu di sini aja lah, itu di function aja. Dipanggil yang tadi functionnya udah dibuat, draw path juga dipanggil, stop coroutine semuanya, baru kita start coroutine yang ini dia. Jadi akhirnya si meriamnya pun gerak ke arah player, kurang lebih gitu buat si matematika parabolik ya, ilmu yang sangat menyenangkan ya bukan sekali. Terus saya pun ngekonversi nilai dari posisi apa namanya meriam dari world position ke dalam longitude latitude yang ntar bakal diubah nilai, bukan dihitung jaraknya oleh Mas Ihsan ya. Jadi di sini udah saya bantu dengan ini dia, saya bikin public vector 3 yaitu ada lokasi awal dan lokasi akhir. Lokasi awalnya dikarenakan si player itu arah meriamnya, arah si kanannya ini nggak berubah-ubah, dia tetap di sini terus. Yang berubah itu cuman sebenarnya bisa diubah, cuman agak PR. Jadi waktunya pun udah mepet ya kan, tanggal 17 ya udahlah. Nah, jadi tuh kan ini si kita tag dulu. Nah, meriam itu kan gak berubah nilai awalnya. Jadi saya panggil aja di start. Nah, saya panggil di sini lokasi awal, kita ambil posisinya. Diambil tuh vektor 3 lokasi awalnya. Lokasi akhirnya itu saya panggil ketika meriamnya udah nyampe di base musuh, ini dia. Nah, pas udah nyampe base musuh dipanggil ya kan, dapat tuh nilainya. Habis itu dipasing ke condition nilainya itu buat ditampilin di dalam HUD, ini dia longitude latitude. Condition dipasingnya pun nilai variabelnya sama, lokasi awal lokasi akhir
Di sini lokasi awal, bentar. Nah ini dia. Saya panggil lagi di function longitude latitude yang udah dipanggil di update. Di sini lokasi awalnya ngambil tadi dari yang war simulation, ngambil ini juga sama. Nah baru di sini dikonversiin long lat. Long lat itu vektor 2 karena longitude latitude di sini itu vektor 2. Saya konversiin, convert to geoposition. Ini yang udah bapak jelasin sebenarnya. Ngambil dari kontainer juga, kontainernya udah ada, udah pakai library Infinity Code RWT. Baru saya masukin ke si string. Gitu kurang lebih. Nah kalau buat abis ini sama Isan tuh dijabarin tuh sama dia tuh di apa namanya dijadiin rumus sama dia kan pakai ini dia. Nah dari sini tuh sama dia, wih, dijabarin. Jadi jarak. Kurang lebih begitu buat yang saya kerjakan. Nah, iya sih itu aja sih kurang lebih. Awalnya tuh saya ingin ngerjain yang ini pak, yang poin kedua. Cuma yang bapak inginkan tuh kan rumus matematikanya gitu kan, secara logisnya. Nah, yang saya dapat itu gini caranya, nggak secara logis sih, jadi secara step yang tadi, step ini nih. Nah step ini jadi tinggal ngubah nilai ini ketiga gitu kan, misalkan ini ketiga, nah ini kan jadi patah-patah gitu. Nah ketika si step nyampe di satu ini, dia diambil nih lokasinya, si transfer posisi transformnya itu diambil, ketika nyampe sini diambil posisi transfernya, ketika di sini diambil juga posisi transformnya gitu kurang lebih inginnya itu. Sementara yang saya lihat yang bapak ingin dari si soal ini tuh kan dari apa namanya rumus gitu kan, secara logis nih, secara literatur dan logis. Pemikiran saya tidak seperti itu, mohon maaf. Ngeliatnya Allahu Akbar apalagi ini. Ya, nggak gitulah intinya yang saya pikirkan itu. Jadi kurang lebih yang saya kerjakan itu aja. Sisanya ya saya bagian finishing semuanya yang akhirnya menjadi satu produk game yang ini akan saya masukkan ke GitHub. Alhamdulillah lumayan buat teman-teman juga. Jadi sekian dari saya, mohon maaf masih bila banyak kekurangan ataupun salah-salah kata tadi, mohon maaf ya. Kenapa nggak saya aktifin bentar. Ternyata saya. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.